Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maura Hidayat dengan NIM 2202272. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Sulistiono. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan langsung ke materi. Di sini ada pengertian dari ahli, yaitu menurut Sugiono 2019, teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada. Sedangkan menurut Ari Kunto 2013 menyatakan bahwa sampling dilakukan untuk mengambil sebagian anggota populasi agar dapat mewakili keseluruhan. Tujuan sampling itu menghemat waktu, tenaga, dan biaya, juga memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan ke populasi. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis teknik sampling. Nah, jadi teknik sampling itu dibagi ke dalam dua jenis atau dua bagian. Yang pertama itu ada probability sampling atau sampling probabilitas. Nah, jadi ini tuh maksudnya anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk dipilih jadi sampel. Biasanya dipakai kalau jumlah populasinya itu udah diketahui dan memang jumlahnya besar. Nah, nah probability sampling ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada simple random sampling atau ini tuh sampel acak sederhana. Jadi ini tuh teknik pengambilan sampel secara acak tanpa membedakan tingkatan atau kelompok tertentu. Contohnya itu kayak misalnya saya ingin meneliti 50 siswa dari total 500 siswa keseluruhan di sekolah. Nah, semua nama siswa itu saya masukkan ke dalam undian, lalu saya ambil secara acak sebanyak 50 orang. Kemudian, simple random sampling ini tuh kelebihannya semua anggota populasi itu punya kesempatan yang sama, juga hasil penelitiannya juga lebih objektif. Sedangkan ada juga kekurangannya, yaitu kekurangannya harus tahu semua anggota populasi, juga kurang efisien kalau misalnya populasinya jumlahnya sangat besar gitu. Kemudian yang kedua itu ada stratified random sampling atau sampel acak bertingkat. Jadi kalau ini tuh populasinya dibagi berdasarkan kelompok atau strata yang sifatnya itu sama atau homogen. Lalu dari tiap kelompok itu diambil sampelnya secara acak. Jadi contohnya itu kalau misalnya populasi mahasiswa dibagi berdasarkan jurusannya, misalnya ada Penmas, PGSD, BK, dan lainnya. Nah, dari setiap jurusannya itu misalnya diambil tuh sampel tuh sebanyak 20 mahasiswa kayak gitu. Nah, kelebihannya itu jadi setiap kelompok itu dapat terwakili, terus hasilnya juga lebih akurat karena mencakup berbagai strata, serta kalau misalnya kekurangannya itu harus tahu data tiap kelompok juga lebih rumit dari yang sebelumnya, yaitu simple random sampling. Lalu yang ketiga itu ada cluster sampling atau sampel cluster. Nah, ini tuh populasinya dibagi menjadi beberapa cluster. Terus dipilih beberapa cluster secara acak untuk dijadikan sampel. Contohnya kalau misalnya ada dari 10 sekolah SD di Kota Bandung, saya akan memilih secara acak 3 sekolah secara acak. Kemudian dari semua siswa dari 3 sekolah itu saya jadikan sampel penelitian. Kelebihannya itu lebih hemat waktu, biaya, dan cocok untuk cakupan wilayah yang sangat luas. Tetapi kalau misalnya kekurangannya itu kadang bisa kurang, jadinya kayak kurang mewakili populasi kalau misalnya klasternya tidak seragam atau misalnya hasilnya mungkin akan beda-beda atau kurang tepat juga. Nah, kalau misalnya yang terakhir yaitu systematic sampling, ini tuh pemilihan sampel dilakukan jadi pemilihan sampelnya itu dilakukan dengan cara mengambil setiap anggota keberapa dari daftar populasi. Jadi nanti tuh ada intervalnya. Nah, yang contohnya itu misalnya dari 1.000 warga, saya akan mengambil 100 orang.
maka saya memilih setiap keluarga ke-10 dari daftar nama. Jadi misalnya 10 pertama, 20 kedua, 30 ketiga, dan selanjutnya dalam kelipatan 10. Kelebihannya itu mungkin mudah dilakukan dengan cepat karena mungkin udah ada hitungannya, tidak perlu mengundi satu persatu, juga lebih cepat ya. Terus kekurangannya juga kadang bisa menimbulkan kalau misalnya urutannya mirip atau misalnya punya karakter yang sama di antara sampel-sampel atau populasi dari antara sampel-sampel lainnya. Kemudian selanjutnya, nah yang kedua ini adalah non-probability sampling. Nah, kalau misalnya ini tuh jadi tidak semua anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Biasanya dipakai kalau populasinya tidak diketahui jumlahnya atau sulit dijangkau. Nah, yang pertama itu purposive sampling. Jadi ini tuh pemberian sampelnya dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti, yaitu siapa yang dianggap paling tahu atau relevan dengan penelitian. Contohnya, kayak saya ingin meneliti tentang peran Kader Posyandu, kemudian saya memilih Kader Posyandu yang memang aktif dan sudah berpengalaman dalam kegiatan, contohnya kegiatan pencegahan stunting, karena dianggap karena mereka yang paling aktif, saya anggap mereka paling paham juga. Kelebihannya mungkin hasil bisa relevan dengan tujuan penelitian dan juga bisa langsung fokus kepada informan yang sesuai. Kekurangannya mungkin terlalu subjektif ya, dan juga tidak bisa digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Kemudian yang kedua yaitu kuota sampling atau sampel kuota. Jadi ini tuh jadi menelitinya menentukan jumlah sampelnya itu sesuai dengan kuota tertentu dari masing-masing kelompok populasi. Jadi misalnya jika saya ingin meneliti 100 responden dengan kuota 50 laki-laki dan 50 perempuan, responden diambil sampai jumlah masing-masing terpenuhi. Kelebihannya tidak perlu tahu jumlah populasi secara pasti, juga cepat dan mudah dilakukan. Kekurangannya tidak menjamin sampel bisa mewakili populasi lainnya atau yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu accidental sampling. Ini tuh kayak sampling kebetulan gitu. Jadi sampel diambil dari siapa saja yang kebetulan ditemui atau bersedia menjadi responden. Contohnya ketika saya membagikan kuesioner kepada masyarakat yang kebetulan datang ke Posyandu saat penelitian berlangsung. Kelebihannya itu sangat mudah dan cepat dilakukan dan juga tidak perlu perencanaan yang rumit dan terstruktur. Juga kekurangannya mungkin hasilnya itu bisa tidak mewakili populasi karena responden dipilih secara kebetulan saja. Kemudian yang keempat yaitu snowball sampling. Jadi ini tuh responden pertama yang diwawancarai diminta untuk merekomendasikan orang lain yang juga memenuhi kriteria penelitian dan seterusnya. Jadi ketika misalnya mau penelitian tentang yang peran kader dalam pencegahan stunting tadi, saya misalnya mewawancarai satu kader. Nah, lalu kader tersebut saya suruh untuk merekomendasikan siapa juga nih yang mungkin cocok dan berpeluang untuk bisa dijadikan responden oleh saya. Kayak gitu. Kelebihannya mungkin cocok untuk populasi yang sulit dijangkau karena mungkin sudah ada rekomendasinya, nggak perlu nyari-nyari lagi. Terus juga mempermudah peneliti untuk menemukan responden yang relevan. Kekurangannya mungkin sulit juga dikontrol karena jumlah sampel bergantung pada rekomendasi yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada rumus menentukan sampel, yaitu biasanya disebut Slovin. Nah, di sini ada kan kayak N sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat. Di sini ada keterangannya yaitu N itu ukuran sampel, N itu sama dengan jumlah populasi, E itu tingkat kesalahan, dan biasanya 0,05 atau 5%. Jadi mungkin kalau misalnya mau ngitung, jadi tinggal masukin aja ke rumus yang ada di sini, nanti bisa ketahuan kalau misalnya sampel dari populasi sekian itu berapa, seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.